Iya, mobilku ditabrak. Akhirnya muka langsung pada panik dong, karena itu kan kejadian kecelakaan pertama kita. So, ya gitu guys, punya asuransi mobil di Amerika itu harus banget karena gue lagi mau mencari cahaya ilahi yang bagus di mana. Di sini bagus nih. Hai teman online, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Gue baik-baik aja di sini. Sekarang gue mau lanjutin cerita dari video yang sebelumnya. Sebelum itu gue taruh dulu ya kameranya biar nggak goyang-goyang. Oke guys, jadi kemarin itu kenapa gue telat makan siang dan akhirnya gue makan si Taco Bell itu di mobil karena terjadi kecelakaan. Ya, mobilku ditabrak secara nggak sengaja guys. Jadi pas gue lagi jemput suami gue, jadi suami gue udah masuk nih ke dalam mobil. Tiba-tiba dong mobil yang diparkir di depan gue itu nabrak mobil gue. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, diam aja di situ. Akhirnya muka langsung pada panik dong, karena itu kan kejadian kecelakaan pertama kita selama kita di Chicago. Terus suami gue turun kan, ngecek apa aja yang rusak segala macam. Dan ternyata emang rusaknya nggak terlalu parah, cuma retak dikit, tapi itu lumayan gitu loh. Akhirnya kita coba telepon 911, terus kata 911 katanya oke, bantuan akan segera datang. Bantuan dalam arti si polisi. Jadi kenapa kalau ada kecelakaan di Amerika itu kita harus lapor walaupun hanya kecelakaannya kecil? Karena pas kalian mau klaim asuransi, kalian tuh harus punya surat dari kepolisian yang mengatakan kalau kamu telah terjadi kecelakaan hari ini, bla 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 bla, alasannya kenapa, siapa yang salah, seperti itu. Jadi untuk keuntungan si asuransi dan buat kita sendiri juga. Kalau kalian nggak punya asuransi, gue akan kasih tahu harganya berapa nanti setelah mobil gue diambil, oke? Gue tidak tahu harganya, pasti bakal mahal banget. Back to story again. Akhirnya setelah kita telepon si polisi, polisinya udah 30 menit kagak datang-datang cuy. Setelah kita 30 menit nunggu, si orang yang nabrak gue itu dia nelfon ke 911 juga. Katanya kalau misalnya kecelakaan kecil aja kita nggak akan didatengin polisi, tapi kita harus ke kantor polisi bikin laporan di sana. Gue nggak tahu, gue pendatang baru dan itu baru kecelakaan pertama kalinya gue di Chicago. Dan suami gue bilang enggak kok, kalau misalnya ada kecelakaan kecil tetap polisi yang akan datang. Tapi cuy, dia kan tinggalnya di Michigan dulu, bukan di Chicago, jadi mungkin sudah berubah juga. Dan dia tuh udah lama banget nggak tinggal di Amerika walaupun dia orang Amerika. Jadi dia mungkin lupa atau apa, gue nggak ngerti deh. Akhirnya salah info. Kita udah nunggu sia-sia 30 menit, si polisi nggak datang. Pada ujung-ujungnya kita ke kantor polisi terdekat di tempat kejadian kecelakaan. Akhirnya kita konvoy tuh kan, gue pergi duluan, terus yang nabrak gue nungguin di belakang. Tapi sebelum kita ke kantor polisi, kita udah saling tukar informasi, kayak misalnya SIM, terus asuransi. Jadi gue saling foto gitu loh. Dia kan kenapa-napa kalau dia kabur, gue tahu kan dia ada di mana. Tapi si ibu-ibu ini yang nabrak gue, dia orangnya baik, jadi kayak emang bener-bener dia mau bertanggung jawab. Nyampe di kantor polisi, urus, nggak terlalu banyak orang di sana. Sebelum gue datang hanya satu orang. Itu kantor polisi bener-bener sepi guys, sepi. Gue ngebayangin tuh kantor polisi yang akan rame, yang kayak waktu gue di Jakarta. Entah karena corona juga kali ya, gue nggak ngerti, atau emang lagi nggak ada kecelakaan atau apa gitu. Cuma gue dan orang yang sebelum gue gitu. Akhirnya kita urus, itu gampang banget guys. Kita cuma kasih tahu kronologisnya gimana. Lalu si polisinya itu minta SIM dan surat asuransi kita. Terus dia balik kan ke komputernya, dibikin sama dia surat-suratnya, 15 menit kemudian dia bilang oke, ini udah selesai. Kita cuma kayak dikasih kartunya dari mana ya? Kartunya udah nggak tahu di mana guys. Jadi itu suami gue yang ngurusin.
cuma dikasih kartu yang ada nomor laporan kita. Laporannya itu baru akan jadi 1 hari setelah kecelakaan. Jadi kita nggak bisa dapetin langsung. Cara ngedapetinnya juga harus lewat online. Nah, jadi gue bikin video ini guys setelah beberapa minggu kejadian. Karena video yang udah gue buat kemarin itu hasilnya nggak bagus. Ya 1 hari kemudian terus diperiksa kan sama suami gue, ternyata udah ada tuh laporannya udah muncul di berandanya. Jadi kita bisa langsung save aja. Terus kita bisa juga laporin langsung ke klaim asuransinya. Tapi buat lebih cepetnya lagi, yang suami gue lakukan adalah pas saat terjadi kecelakaan, dia telepon asuransinya juga. Dia bilang kronologisnya ini AIUEO. Lalu si orang asuransinya bilang, kamu punya nggak surat dari kepolisian? Dia bilang lagi diproses nih. Gitu. Oke, nanti kalau udah ada, langsung kasih tahu kita nomornya berapa. Pas udah ada keluar nomornya itu, dari pihak asuransinya pun bisa langsung menarik datanya. Jadi sebenarnya kita nggak usah kirim ke orang asuransinya, mereka udah bisa langsung ambil otomatis. Jadi di sini istilahnya deductible. Deductible itu kita harus bayar dulu sesuai dengan nominal yang diberlakukan di asuransi tersebut. Jadi contohnya asuransi deductible gue tuh $500. Sedangkan pas gue mau perbaiki, totalnya $1.500. Gue tetap harus bayar dulu $500. Nanti yang $1.000-nya dibayarkan dari pihak asuransi gitu guys. Jadi intinya gue tetap harus bayar juga $500 tuh. Cuma si pihak asuransinya bisa ngeklaim ke orang yang nabrak gue. Itu agak lama juga, dan sampai sekarang pun kita uangnya belum balik tuh $500-nya. Jadi inti dari video gue hari ini adalah kalau kalian bawa mobil di Amerika, kalian harus punya SIM. Asuransi mobil itu harus banget di dalam tas kalian, karena kalau terjadi apa-apa yang diminta itu pasti adalah SIM dan surat asuransi. Kalau kalian nggak punya dua-duanya, kalian akan kena denda. Kena denda serius guys. Jadi waktu terjadi kecelakaan kemarin itu, tiba-tiba memang ada polisi yang lewat, terus kita berhentiin kan. Si polisi nanya, mana asuransi kalian dan SIM? Kalau gue dan si orang yang nabrak gue itu nggak punya asuransi, kita didenda. Gue nggak tahu dendanya berapa, karena selama ini kita selalu bawa ke manapun. Biar cuma mau ke supermarket yang cuma berapa langkah, kalau lo bawa mobil, tetap lo harus bawa tuh surat asuransi di tas lo. Lebih bagus sih ditaruh di tas, jangan taruh di mobil ya, karena kalau mobil kalian dicuri gimana? So ya gitu guys, punya asuransi mobil di Amerika itu harus banget karena biayanya mahal banget. Dulu waktu awal-awal gue di sini, gue pikir ngapain ya kan punya asuransi mobil, dan asuransinya lumayan mahal. Asuransi gue itu sekitar $150 per bulan. Tapi itu katanya full cover gitu deh. Full cover tapi tetap ya bayar $500. Tetep say, kalau di Indonesia kayaknya gue nggak pernah bayar apa-apa tuh, nggak ada tuh namanya deductible. Asuransi di sini scam. Oops, sorry ya, gue nggak suka sistem asuransi di sini. Bullshit. Besok hal pertama yang akan gue tanya ke suami gue adalah $500 itu bagaimana? So buat kalian jangan lupa, walaupun kalian pakai turis visa, kalian harus tetap punya asuransi mobil. Tapi banyak juga sih orang yang bawa mobil nggak punya asuransi, itu banyak. Ya resiko jadinya ditanggung masing-masing. Kalau terjadi kecelakaan, amit-amit, pertama kalian kena denda, kedua itu bayarnya mahal banget kalau misalnya kalian harus betulin tuh mobil. Tak terkirakan deh. Pokoknya asuransi itu penting banget. Jangan anggap sepele. Jangan kalian pikir, oh gue udah jago bawa mobil, nggak apa-apa bawa mobil. Jangan guys. Karena kalian nggak akan tahu apa yang terjadi di jalan. Kayak gue, lagi diem, gue ditabrak. Gimana tuh guys kalau kalian nggak punya asuransi? So segitu dulu aja video gue hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. And thank you for watching it. Have a good night. Bye-bye.